Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan GPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input atau output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan GPU, yaitu 1. Berubah dari running state ke ready state. 2. Berubah dari waiting state ke ready state. 3. Berubah dari running state ke waiting state. Dan 4. Terminate. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan preemptive, yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya bisa di-interrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptive, yang artinya tidak dapat digantikan oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa di-interrupt. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama dalam kurung ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler dalam kurung CPU scheduler. Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol kepada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Jika dalam suatu proses burst CPU jauh lebih besar daripada burst input atau output, maka disebut CPU bound. Demikian juga sebaliknya disebut dengan input-output bound. Penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau input-output Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi dan juga membuat sebuah sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya, seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan yang preemptif mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptif. Dalam waktu-waktu tertentu, proses dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Proses yang memiliki burst M atau K yang lebih lama disebut input-output bound. Kedua, proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut CPU bound. Terkadang juga suatu sistem mengalami kondisi yang disebut busy wait, yaitu saat dimana sistem menunggu request input seperti disk, keyboard, atau jaringan. Saat busy wait tersebut, proses tidak melakukan sesuatu yang produktif, tetapi tetap memakan resource dari CPU. Dengan penjadwalan preemptif, hal tersebut dapat dihindari. Dengan kata lain, penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Lama waktu suatu proses diizinkan untuk dieksekusi dalam penjadwalan preemptif disebut time slice atau quantum. Penjadwalan berjalan setiap satu satuan time slice untuk memilih proses mana yang akan berjalan selanjutnya. Bila time slice terlalu pendek, maka penjadwalan akan memakan terlalu banyak waktu proses. Tetapi bila time slice terlalu lama, maka memungkinkan proses untuk tidak dapat merespon terhadap event dari luar secepat yang diharapkan. Penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak dapat melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt.
Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya 1. Berjalan dari running state sampai waiting state. 2. Dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Dalam kurung proses tidak diganggu. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misalnya timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjadwalan preemptive. Kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti sehingga untuk memilih algoritma ini harus dipertimbangkan dulu properti algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan pembandingan algoritma penjadwalan CPU, antara lain 1. CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0 sampai 100%. Namun dalam kenyataannya hanya berkisar antara 40 sampai 90%. 2. Throughput adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. 3. Turnaround time, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses, dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready queue, mengeksekusi oleh CPU, dan mengerjakannya di input atau output. 4. Waiting time, waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi mengeksekusi proses dan penggunaan input atau output. 5. Response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. 6. Fairness, meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, yaitu 1. First come first serve scheduling (FCFS). 2. Shortest job first scheduler (SJF). 3. Priority scheduling. 4. Round robin scheduling. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, karena kali ini saya akan menjelaskan shortest job first scheduler atau SJF. Ini adalah suatu algoritma yang non-preemptive, artinya dia tidak bisa di-interrupt. Baiklah, penjelasan singkatnya adalah shortest job first scheduler adalah salah satu jenis algoritma penjadwalan yang menggunakan sistem shortest job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat berupa preemptive dan non-preemptive. Jika preemptive, jika ada proses yang datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Pada non-preemptive, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Langkah-langkah menghitung algoritma shortest job first. Pertama, waiting time, waktu pada job menunggu untuk dieksekusi. 2. Turnaround time, waktu yang diperlukan job sejak tiba sampai selesai dikerjakan oleh GPU. 3. Average waiting time, rata-rata waktu proses menunggu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. 2.
penjadwalan SGF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Namun kekurangannya, 1. Tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Ini artinya prosesnya terlalu statis, hanya melihat dari mana burst time yang paling rendah. 2. Proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar karena dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Ini kadang membuat burst time yang terlalu tinggi tidak akan pernah dijalankan apabila selalu ada burst time yang data yang memiliki burst time lebih cepat selalu datang sebelum yang memiliki burst time yang lebih lama tadi dieksekusi. Ya, akhirnya data yang mempunyai burst time sangat lama tidak akan pernah dieksekusi. Itu adalah risiko dari menggunakan sistem algoritma SGF yang non-preemptif. Jika yang preemptif, ya mungkin saja bisa, tapi sangat lama. Baiklah, kali ini saya akan coba hitung menggunakan cara SGF. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data yang sudah memiliki AT atau arrive time dan juga burst time. Oke, pertama yang datang pertama adalah P1 karena arrive time-nya yang paling kecil. Pertama, kita masukkan dulu P1 dengan burst time 7. Oke, kita akan buat seperti ini. Anggaplah ini 0 dan sampai sini sudah 7 ya. Ini punyanya P1. Baiklah. Setelah itu 7 detik, kita lihat di sini mana saja yang sudah datang di arrive time selama 7 ini. Oke, pertama ada P2 yang datang ketika sudah 2. Oke, anggap saja 2 ada di sini ya guys ya. Setelah itu ada P3 ketika dia sudah 3. Anggap saja di sini. Dan ada P4 ketika dia 5. Di sini guys. Oke, ini berarti dia ketika P1 sudah selesai, maka P2, P3, dan P4 sudah ada guys. Lalu kita lihat mana burst time yang paling cepat. Karena P3 hanya memiliki burst time 2, maka P3 dieksekusi setelah P1. Oke, 3. 7 tambah 2 sama dengan 9 guys. Oke, setelah itu yang tercepat ketiga adalah P4 dengan 3. Oke, kita tambahkan 3 kan. P4. Oke, yang terakhir berarti adalah P2 karena dia memiliki burst time 5. Jadi seginilah P2. Baiklah, setelah itu kita hitung berapa waktu yang digunakan setiap data untuk dieksekusi. Pertama P1 dia menunggu sekitar 0. Terus itu P3 enggak, kita urutkan aja ya. P2 dia menunggu selama 12 dikurangi 2 guys, jadi 10. Habis itu P3 7 dikurangi oleh 3, maka jadi 4. Setelah itu P4 9 dikurangi kedatangan dia 5, berarti 4 juga. Oke, jadi hitungnya itu
waktu ketika dia dikerjakan dikurangi dari arrive time. Seperti ini guys. Nah, baiklah, kita hitung rata-rata waktu yang diperlukan untuk setiap datanya dieksekusi. Oke, kita tambahkan 10 tambah 4 tambah 4 bagi 4. Oke, sama dengan bentar. Tidak terlihatan ya tulisannya. Oke, tulis di sini 10 adalah 18 bagi 4. Jadi rata-rata yang digunakan adalah waktu yang digunakan sekitar 4,5 ms. Dengan hasil cara seperti ini, SCF berkemungkinan besar lebih optimal, lebih bagus ketimbang algoritma lainnya. Namun sesuai yang saya ucapkan tadi, kekurangannya adalah dia tidak kemungkinan bisa saja tidak mengerjakan yang besar apabila ada setiap waktunya ada data yang lebih kecil datang sebelum data yang burst time-nya besar dieksekusi, yes. Jadi itu saja untuk cara menghitungnya. Contoh penggunaan algoritma SCF dalam kehidupan nyata adalah cara langkah-langkah mengerjakan soal ujian nasional. Rata-rata orang akan mengerjakan mana soal yang lebih mudah dahulu. Setelah diselesaikan, baru ia akan mengerjakan soal yang susah lainnya. Contoh lainnya adalah laporan pengiriman yang ditampilkan berdasarkan urutan jarak. Artinya, jarak yang paling pendek atau pengiriman yang sekiranya paling cepat sampai akan didahulukan di label listnya. Lalu ada juga admin yang menginput transaksi pengiriman barang yang sudah ada. Ya, sama saja sebenarnya. Mencari mana yang paling cepat diselesaikan dahulu. Lalu ada juga yang mungkin bisa saja terjadi, tapi tidak selalu terjadi, seperti penggunaan barang yang massal, semisal printer di kantor. Ketika ada banyak orang yang mengantri untuk menggunakan printer tersebut, lalu menggunakan algoritma SCF yang tentunya mana yang paling cepat yang didahulukan, maka dari sekian banyak orang yang antri akan dicari mana orang yang hanya menggunakan printer tersebut untuk kertas yang paling sedikit atau paling cepat. Nah, ketika seperti itu, maka akan diurutkan dari yang lembarannya paling sedikit ke yang paling banyak. Itu adalah contoh penggunaan SCF yang tidak selalu, tapi bisa saja terjadi. Dan itulah hal-hal tentang algoritma dan juga SCF. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.